Oke, selamat sore dan selamat datang di webinar ONCI kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang di acara webinar hari ini. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas topik yang sangat krusial dalam operasi bisnis modern yaitu actual costing di One City Drive. Topik ini menjadi sangat penting karena di tengah persaingan dan tekanan efisiensi perusahaan perlu memiliki kontrol yang lebih baik atas proses internal seperti pengolahan data yang nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan, terutama pada hal-hal seperti biaya produksi, pengelolaan investasi, dan juga digitalisasi proses bisnis. Nah, apa sih tujuan dari webinar ini? Tujuannya adalah yang pertama, memberikan pemahaman menyeluruh tentang tantangan yang biasa dihadapi di lapangan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana sistem ERP modern seperti OneSeaDrive dapat membantu menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, tentunya memberikan wawasan secara langsung melalui studi kasus dan juga live demo dari sistem kami. Webinar ini sebenarnya ditunjukkan untuk siapa? Nah, webinar ini ditunjukkan untuk seperti pemilik bisnis, manajer operasional, tim keuangan, dan juga tentunya spesialis IT yang ingin meningkatkan level bisnisnya ke level yang lebih tinggi. Nantinya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di sesi Q&A di akhir acara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi hari ini dengan memperkenalkan para pembicara kami. Yang pertama di sini kita ada Pak Dimas selaku Country Manager One CI untuk Indonesia. Yang kedua kita ada Ibu Sylvia Feng selaku Pre-Sales dan Post-Sales Consultant. Tentunya yang ketiga kita punya special guest di sini yaitu Pak Andre Gurkin sebagai Senior Pre-Sales Manager. Untuk yang pertama saya persilakan kepada Pak Dimas untuk memulai terlebih dahulu. Baik, terima kasih Julio sudah membuka sesi webinar kita kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi webinar kali ini. Webinar kali ini tentunya merupakan sebuah webinar yang kita dedikasikan untuk market Indonesia menghadapi situasi belakangan ini di mana banyak sekali fenomena-fenomena ekonomi yang kita lihat dan memaksa perusahaan atau korporasi seperti kita melakukan banyak efisiensi. Namun sebelum nanti kita ke topik terkait dengan bagaimana OneSea Drive bisa menjadi bagian dari solusi atas masalah efisiensi tersebut, ingin sekali saya perkenalkan terlebih dahulu tentang perusahaan kami, yaitu OneSea International. OneSea International adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Moskow, Rusia, di mana bisnis kami adalah menyediakan dan juga melakukan pengembangan dan juga mempublikasikan software-software atau perangkat lunak terkait dengan otomasi bisnis dan sistem informasi. Nah, boleh next slide? Terima kasih. Once International sendiri berdiri di tahun 2017 sebagai divisi internasional dari perusahaan induk kami yaitu Onesi di Rusia. Perusahaan induk kami sendiri sudah berdiri sejak tahun 1990, di mana pada saat kami berdiri tahun 2017 ini kami memiliki lebih dari 200 partners di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kita punya kurang lebih ada 13 partner di Indonesia sejak tahun 2022. Nah, kita melakukan lokalisasi, artinya software ini berangkat dari Rusia dalam bentuk dan juga dalam fitur-fitur yang eh, cukup terbatas dalam skala global di beberapa negara di mana kami beroperasi, termasuk salah satunya di Indonesia. Kita melakukan lokalisasi, melakukan perubahan, kustomisasi, dan juga melakukan penyesuaian agar agar software kami ini sesuai dengan peraturan dan regulasi bisnis di Indonesia. Seperti contohnya saat ini flagship produk kita yaitu OneSea Drive sudah mengakomodasi beberapa hal termasuk dengan perpajakan dan Cortex di Indonesia. Nah, next. Ya, berikut ini adalah footprint tentang produk kami One Sea Drive dan juga bisnis kami yaitu One Sea International. Kita saat ini sudah beroperasi di kurang lebih 95 negara di seluruh dunia, di mana kami memiliki lebih dari 300.000 komunitas developer atau pengembang One Sea. Nah, di dalam uh, One Sea community ini kita mengembangkan developer dari resources partner-partner kami yang telah bekerja sama eh, dan kita sertifikasi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita punya lebih dari 8.000 partner yang sudah tersertifikasi di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia dan
Saat ini, solusi kami OneSea Drive sudah digunakan oleh lebih dari 1,5 juta perusahaan di seluruh dunia, di mana 1,5 juta perusahaan tersebut di antaranya banyak sekali pengguna yang saat ini sudah juga memanfaatkan OneSea Enterprise Platform, lebih dari 5 juta user setiap harinya secara simultan di seluruh dunia. Nah, produk kami ini tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia di dalamnya. Jadi kita karena beroperasi di beberapa negara yang berbeda, kita punya OneSea Drive dengan versi bahasa yang juga berbeda-beda, termasuk bahasa Indonesia di dalamnya. Next. Nah, berbicara tentang produk, tentunya OneSea Drive ini merupakan aplikasi atau software ERP, Bapak Ibu sekalian, Enterprise Resource Planning. Meskipun kita juga punya produk yang kita sebut dengan OneSea ERP. Nah, OneSea Drive ERP ini merupakan salah satu produk ERP kami, flagship produk kami yang memang kita tujukan untuk bisnis di skala menengah yang sedang berkembang, di mana aplikasi OneSea Drive ini mengakomodasi berbagai macam kebutuhan bisnis, termasuk mulai dari pencatatan eh, di level yang sangat sederhana ya, pencatatan transaksi operasional, hingga administrasi bisnis untuk level yang lebih kompleks sekalipun. Contohnya yang nanti akan kita bahas terkait dengan effective costing, actual costing, dan direct costing, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu saya kenalkan juga bahwa aplikasi kami di OneSea Drive ini terdiri dari eh, dua ini ya, dua pilar atau kami sebutnya arsitektur begitu. Arsitektur yang pertama adalah platformnya, yang kedua aplikasi. Mungkin saya bisa analogikan seperti platform ini adalah operating systemnya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu pernah kenal dengan eh, Windows atau mungkin Linux, Ubuntu dan lain sebagainya atau macOS begitu ya. Nah, OneSea Enterprise ini kurang lebih sama seperti itu. Jadi ini adalah platformnya di mana di atas platform ini kita mengeksekusi aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ekosistemnya OneSea. Di dalam ekosistem OneSea sendiri di seluruh dunia, termasuk di Rusia dan di beberapa negara lain, kita punya berbagai jenis aplikasi yang kita buat. Atau mungkin dibuat juga oleh partner yang bekerja sama dengan kami. Misalnya, OneSea untuk sekolah, OneSea untuk rumah sakit, OneSea untuk eh, perusahaan di bidang telekomunikasi, logistik, garment, dan sebagainya. Jadi kita punya berbagai macam solusi vertikal yang bisa dikembangkan oleh OneSea sendiri atau mungkin partner yang bekerja sama dengan kami. Karena aplikasi OneSea Drive, aplikasi OneSea ERP, OneSea Perform, dan berbagai macam aplikasi lainnya ini dikembangkan di atas platform OneSea Enterprise yang fleksibel dan juga bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, di dalam platform OneSea Enterprise ini tersedia berbagai macam objek. Artinya ada berbagai macam kode atau mungkin kernel engine untuk mengeksekusi mengeksekusi aplikasi yang sebelumnya sudah ditulis oleh pengembang kami. Sehingga ketika para pengembang mengembangkan platform kami atau aplikasi kami, mereka tidak perlu mengerjakan penulisan kode dari scratch atau dari nol. Nah, inilah yang memungkinkan kenapa teknologi kami disebut dengan teknologi low code, karena pengkodean, konfigurasi, dan kustomisasi yang perlu dilakukan relatif minim dan hemat waktu untuk mendeliver project yang nantinya akan kita deliver kepada klien. Nah, kurang lebih seperti itu. Boleh next selanjutnya? Ya, OneSea Enterprise Platform seperti yang tadi saya bahas ini merupakan platform yang sangat powerful di dunia saat ini, digunakan oleh banyak perusahaan dan juga lebih dari 5 juta user seperti yang saya informasikan pada footprint yang tadi. Reasonnya karena platform ini memiliki keunggulan 2 kali lebih cepat untuk dikembangkan oleh para developer karena kita mempunyai pre-built objects dan juga application kernel yang memungkinkan para developer ini tidak menulis kode dari scratch. Jadi mereka menulis kode dari hal-hal yang dibutuhkan saja ketika ada inquiry untuk melakukan pengembangan di eh, fungsi-fungsi tertentu, tidak semuanya. Jadi seperti itu. Lalu One Enterprise ini satu platform bisa digunakan untuk berbagai macam jenis device.
Jadi istilahnya apa ya? Cross platform begitu. Bapak Ibu bisa gunakan di desktop, Bapak Ibu bisa gunakan di cloud, Bapak Ibu juga bisa gunakan di mobile tanpa perlu penyesuaian yang signifikan, tidak perlu hardcode dari nol, tapi ini sangat memungkinkan sekali untuk bisa digunakan di berbagai macam eh, device, kurang lebih seperti itu. Sangat mudah diimplementasikan dan biayanya murah karena waktu dan juga developer yang dibutuhkan semakin sedikit dibandingkan dengan aplikasi serupa, dan juga sangat mudah untuk dipelajari. Rata-rata developer kami belajar kurang lebih dalam waktu 3 sampai 6 bulan untuk menguasai keseluruhan bahasa pemrograman 1C. Nah, itulah kenapa salah satunya reason aplikasi OneC Drive dan juga platform OneC Enterprise ini sangat berkembang sekali di market Indonesia sebagai solusi software ERP yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini adalah footprint dari beberapa customer kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah beberapa customer internasional kami, beberapa dari Turki, Rusia, dan juga beberapa perusahaan lain dari negara yang lain. Di Indonesia, kami juga ada beberapa proyek yang saat ini kita sudah eksekusi dan sudah kita kerjakan. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di footprint customer ini, kita punya Gelal Corp dan juga What If, dua perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garment. Kita juga punya Gazprom dan Akui Nuklir yang bergerak di bidang eh, energi dan juga teknologi nuklir begitu. Ada juga MCS Coca-Cola dan Autovas yang bekerja di bidang manufaktur dan industri. Ini menunjukkan bahwa OneC Drive ERP dan OneC Enterprise Platform adalah solusi yang visible untuk digunakan dalam berbagai macam kasus dan industri yang berbeda-beda di seluruh dunia. Sehingga misalnya Bapak Ibu berangkat dari industri apapun, sangat besar sekali kemungkinan bahwa OneC Enterprise dan OneC Drive ini sangat kompatibel untuk jadi solution untuk Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa OneSea Drive ini adalah ERP yang kami desain untuk perusahaan berkembang. Jadi, kami percaya bahwa perusahaan berkembang itu adalah perusahaan yang memiliki tantangan paling besar, khususnya saat ini, untuk melakukan digitalisasi dan otomasi bisnis. Ketika kami melihat dan reflect kepada perjalanan kami sebelumnya, dulu di beberapa tahun yang lalu, sekitar 20 sampai 30-an tahun yang lalu, solusi otomasi bisnis untuk perusahaan yang berkembang ini relatif tidak terjangkau oleh perusahaan yang berada dalam segmen atau skala ini. Solusi digitalisasi dan otomasi bisnis waktu itu sangat mahal sekali. Dan bahkan sekalipun bisa dibeli begitu ya, tidak bisa mengakomodasi keseluruhan keunikan proses bisnis yang dimiliki oleh klien. Nah, sehingga kami ciptakanlah One Seat Drive seperti ini untuk mengakomodasi para bisnis yang di level menengah dan sedang berkembang untuk bisa memiliki sebuah tools atau software begitu ya Bapak Ibu yang mampu mengadministrasi proses bisnis dan digitalisasi di dalam perusahaan. Tentunya manajemen informasi dalam perusahaan mulai dari fungsi manajemen dan perencanaan produksi, keseluruhan fungsi yang lengkap sampai analisis dan reports, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan OneSea Drive ini untuk keperluan operasional tiap hari dalam perusahaan, terintegrasi, seamless, dan juga sangat mudah sekali untuk digunakan oleh para user. Nah, kami melayani berbagai macam jenis industri sebagai fokus industri yang kami targetkan di Indonesia, yaitu industri manufaktur, produksi, lalu jasa, grosir dan distribusi, dan juga industri-industri yang lainnya. Nah, seperti yang kami bilang juga bahwa OneSea Drive ini adalah produk yang sifatnya sangat fleksibel terkait dengan deployment atau ini ya, atau eksekusi aplikasi OneSea Drive ini bisa diaplikasikan dengan berbagai macam skenario, baik itu on-premise dengan server Bapak Ibu sendiri atau menggunakan cloud. Dan juga tersedia berbagai macam bahasa di dalam OneSea Drive. OneSea Drive saat ini sudah mengakomodasi bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol, Rusia, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Sehingga ini sangat mudah untuk digunakan oleh user dengan tingkatan pemahaman yang berbeda-beda. Next.
Nah, yang terakhir mungkin Bapak Ibu yang saat ini baru atau sedang mempertimbangkan untuk mengevaluasi punya sistem informasi atau software bisnis di perusahaan, mungkin adalah beberapa hal yang bisa dipertimbangkan terlebih dahulu. Kenapa? Beberapa customer kami memilih OneSea Drive dan mungkin bisa jadi pertimbangan dan evaluasi Bapak Ibu sekalian tentunya untuk mempertimbangkan OneSea Drive sebagai solusi eh, automasi bisnis dan software ERP untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama karena kecepatannya Bapak Ibu. OneSea ini bisa diimplementasikan dalam jangka waktu 4 sampai 12 minggu dengan functionality yang sudah tersedia dan lengkap di dalam ERP sistem kami di OneSea Drive. Jadi bayangkan apabila dibandingkan dengan berbagai macam aplikasi ERP yang lainnya, eh, aplikasi ERP yang lainnya mungkin makan waktu sampai 6 bulan sampai 5 tahun dan seterusnya, dan tentunya dengan konsekuensi biaya yang cukup tinggi. Sementara OneSea bisa dieksekusi dengan jangka waktu cuma 4 sampai 12 minggu, kurang lebih 3 bulan begitu ya. Dan itu Bapak Ibu bisa langsung gunakan sesuai dengan functionality yang sudah kita sediakan dalam OneSea. Nah, selain itu, OneSea ini bisa beradaptasi dengan sistem ERP yang sudah ada atau mungkin bahkan dengan proses bisnis Bapak Ibu yang unik. Misalnya Bapak Ibu punya proses bisnis yang tidak umum ya, nggak di-define di dalam standar standar proses bisnis pada umumnya begitu. OneSea ini bisa mengikuti dan mengakomodasi logika proses bisnis yang unik tersebut sekalipun di dalam implementasinya. Yang ketiga karena kita low code dan developer ini tidak bekerja secara ini ya, tidak bekerja secara signifikan karena kodenya itu sudah kita pre-build di dalam sistem Enterprise Platform, maka budget untuk memiliki software OneSea ini relatif terjangkau, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memiliki OneSea ini dengan pembayaran dan model bisnis yang project based begitu ya. Dan ini bisa dimiliki oleh Bapak Ibu seumur hidup tanpa adanya subscription fee dan sebagainya. Nah, ini salah satu hal yang menarik juga. Lalu yang keempat adalah terkait dengan fungsionalitas yang Anda butuhkan paling prioritas saat ini. Dan juga Bapak Ibu bisa tambahkan fungsi baru apabila functionality yang kita punya di OneSea Drive itu tidak memadai atau tidak cukup dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi yang kami kerjakan di dalam OneSea Drive ini bukan hanya saja memberikan sebuah tools atau software sistem informasi manajemen di dalam perusahaan Bapak Ibu, namun kita juga memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan Bapak Ibu supaya bisnis Bapak Ibu itu bisa disehatkan, supaya bisnis Bapak Ibu itu bisa dimudahkan dengan adanya sebuah sistem informasi yang terintegrasi antar departemen, yaitu OneSea Drive ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, tools ini, OneSea Drive ini adalah salah satu bagian dari keseluruhan layanan kami, namun layanan besarnya adalah konsultasinya yang memungkinkan proses bisnis Bapak Ibu lebih efisien. Nah, yang kelima, OneSea Drive ini terus-menerus kita lakukan pengembangan. Jadi, teknologi stack-nya kita kembangkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pasar dan permintaan dari klien. Seperti contohnya, tahun lalu kita mengalami perubahan ini ya, prosedur untuk pelaporan perpajakan dari yang tadinya menggunakan DJP online, sekarang kita ke Cortex begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita akomodasi dalam OneSea Drive. Jadi, penting sekali Bapak Ibu juga mempertimbangkan bahwa teknologi yang Bapak Ibu gunakan itu di masa depan masih tetap bisa berkembang dan menyesuaikan kebutuhan dari industri atau kebutuhan regulasi dari negara. Dan yang terakhir tentunya yang paling penting adalah menggunakan sistem ERP itu menghadirkan transparansi pada bisnis Bapak Ibu sekalian. Sehingga semua keputusan yang nantinya Bapak Ibu akan ambil, baik itu di level manajerial maupun di level direksi begitu ya, akan lebih akurat Bapak Ibu. Karena apa? Keputusan yang Bapak Ibu ambil itu nantinya sifatnya data driven. Di eh, dimonitori atau didasari oleh data yang sangat kredibel dan transparan. Karena Bapak Ibu bisa melihat datanya di dalam OneSea Drive. Hal ini akan membuat langkah perusahaan Bapak Ibu secara strategis itu lebih efisien. Seperti yang nantinya akan kita bahas di dalam topik webinar kali ini tentang efisiensi biaya, bagaimana kita memanfaatkan dan mengelola direct costing di dalam sistem OneSea Drive.
Salah satu hal yang seperti ini akan memberikan pengaruh strategik yang cukup luas kepada perusahaan Bapak Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan bagaimana costing itu nantinya Bapak bisa manipulasi, Bapak bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan eh, kebutuhan waktu yang relevan pada saat ini. Nah, kurang lebih demikian dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Julio dan juga Sylvia untuk menyampaikan materi selanjutnya tentang cost efficiency di OneSea Drive. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas untuk penjelasan dan juga perkenalan tentang perusahaan kami serta instrumen-instrumen yang kami miliki. Mungkin selanjutnya kita langsung berikan kesempatan kepada Ibu Sylvia. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Julio. Ini saya akan lanjut, di mana sini saya akan mendemokan Kola Biaya dengan OneSea Drive ERP. Oke, agenda kita pada hari ini yang pertama ada tujuan, di mana tujuan di sini adalah kita bisa membedakan apa itu actual costing dan normal costing, serta kita bisa lihat jenis industri dan basis alokasi biayanya seperti apa, dan nanti di akhir kita akan mempelajari beberapa kasus bisnis dalam actual costing nantinya. Oke, yang pertama tujuan. Jadi, balik lagi kita bisa memahami perbedaan antara actual costing dan normal costing. Dengan cara kita udah memahami perbedaannya, kita juga bisa mempelajari cara alokasi overhead dalam actual costing. Nah, kita juga bisa tahu bagaimana cost driver ini yang berbeda itu berdasarkan jenis industri yang berbeda-beda juga. Kita juga nanti di akhir ada tinjau skenario produksi nyata, contohnya di dalam tambak udang, dalam produksi kemeja batik, serta produksi minyak sawit dan furniture. Dan pastinya di sini kita akan belajar bersama cara konfigurasi dan menggunakan actual costing di OneSea Drive. Oke, selanjutnya untuk jenis biaya dan dokumen yang membentuk, ini saya akan invite special guest kita, Andre. Andre, please. Mhm. Mhm. Selamat sore. Terima kasih. So yeah, let's start from types of cost and documents. Forming them, as you can see on the left hand, we have direct cost. On the right, we have indirect cost or manufacturing overheads. And let's take a look at the schematic. So what we had before the actual costing, and it's called normal costing. So during the month, uh, using work in progress document, we can register component costs. So I mean material or semi-finished product, for example, and simultaneously we can register with the same document. We can register operations, and we're using plan trades for them. And both of those things we have in our bills of materials. Sila will show it a little bit later. And we can register both of those things. And simultaneously, during the month, we can register real cost, I mean, real manufacturing overheads using four types of documents. So the first one is component cost. So we can use inventory transfer, labor cost. For such kind of purposes, we have payroll document. Depreciation cost, we have fixed asset depreciation document, and cost of services, where we are using supplier invoice. And in a couple of minutes, you will see how we can register those overheads. Julia? Mhm. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang indirect cost atau manufacturing overhead dalam sebulan kita ada plan cost di mana ini berdasarkan operasi yang atau pekerjaan sedang berjalan. Nah, untuk biaya nyatanya ini sendiri bisa dibagi ke beberapa, misal dari biaya komponen ini bisa kita lihat dari inventory transfer atau stock transfer, kita akan membangun ke biaya. Kadang juga kita bisa buat gaji untuk biaya tenaga kerja serta biaya penyusutan untuk fixed asset. Dan untuk layanan sendiri, kita di sini bisa menggunakan faktur pemasok atau supplier invoice. Okay, so after or by the end of the month, well, what do we have? We have planned cost, planned overheads, I mean, with the amount. And on the other hand, we have the real overheads with the amount. And during month end closing procedures,
the system should do what? So the system is finding all the differences between the planning and actual data. And then we have the situation when we should allocate those variances into something. So the first option will be product cost, and the second one will be cost of goods sold. So in this regards, month-end closing is spreading or allocating those variances to product cost or cost of goods sold, and in the end, we have all the cost allocated into the product costs. Mhm. Oke, jadi dari biaya yang udah direncanakan sama realisasinya, di sini kita akan melihat adanya variance atau perbedaan. Nah, variance ini nanti ketika dalam month-end closing, kita akan bisa ngelokasiin dari work in progress serta akan mempengaruhi untuk biaya produk nantinya. And what is going on in the actual costing? So what we did actually. So we removed those two things, yeah, in the middle. So from now on, we do not need, so we do not have even those planned cost, planned overheads. So that's why we do not have this kind of situation where we should allocate those differences between planned and actual cost into something. Oke, untuk situasi yang sekarang dalam actual costing, kita tidak perlu adanya mengalokasikan variasi yang terjadi antara plan dan realisasinya. Jadi kita bisa langsung ngelihat actual cost yang udah dialokasikan sesuai dengan nyata kejadian nyata yang udah terjadi ketika produksi. Okay, so let's take a look at the comparison between actual costing and normal costing. And let's take a look at it through different aspects. So first of all, as you can see, so for normal costing, if we're talking about cost basis, we're talking about planned or standard costs. But for actual costing, we are operating the very real incurred costs. Overhead allocation, again, it's plant-based for the normal costing, but we are using actual cost drivers for actual costing. Data input. So in this regards, we have plant rates for normal costing and actual usage and actual rates, of course, for actual costing. Production variances. So they are captured separately. So as you have seen from the previous slide, we have planned, there's actual information, but for the actual costing, they're reflected directly in cost of goods. And the main maybe thing here is impact to cost of goods sold. For normal costing, we have those under allocated or over allocated overheads accounting approach. But for actual costing, not such kind of things, amounts, etc. So it's completely a realistic approach. Jadi seperti yang dijelaskan sama Andre, di sini kita bisa lihat perbedaan dari normal costing dan actual costing dari berbagai aspek. Jadi misalnya dari dasar biaya itu sendiri, kalau untuk normal costing dia menggunakan biaya yang udah direncanakan, standar dari biaya tersebut. Sedangkan kalau actual costing dia akan menggunakan biaya nyata yang terjadi. Jadi berdasarkan itu untuk auto costing juga dia akan berdasarkan cost driver yang actual sehingga input datanya ini menggunakan actual dan tarif juga yang udah terjadi sehingga ini akan tercermin langsung dalam harga pokok produksi di mana kita nanti pada harga pokok penjualan pun kita udah mendapatkan biaya yang realistis di ujungnya nanti. Okay, so why we should or why we can choose actual costing? So because of from now on we have two different options. Our customers they can using a normal costing or actual costing. So for actual costing, we are talking about higher accuracy in product costing. Yeah, could you please switch to the next slide, Sylvia?
Yeah, higher accuracy. Then, of course, true cost of goods sold. As you remember from the previous slides, yeah, we have those variances which are allocating between cost of goods sold or cost of goods produced, and then they will go, if we sold something, they will go to cost of goods sold. So this, how to say, loop maybe, yes, sometimes it's not so convenient for our customers. Then the third thing is better decision making based on real data. And today, by the way, you will see all of those very simple tables with the rates, and you can check it without any calculator, etc. You can check all of the movements between those overheads and how it goes to the final product cost. The fourth one, of course, transparent overhead allocation without those norms, etc. It adapts to changing input prices, and the most important thing, so it's very essential in high inflation or volatile cost environments. Oke, Sylvia? jadi mengapa memilih penentuan biaya aktual? Tentunya di dalam Monster Drive kita bisa ada dua pilihan, bisa milih normal costing ataupun actual costing. Tetapi kenapa kita lebih memilih untuk penentuan biaya aktual? Karena yang pertama, pastinya akurasi yang lebih tinggi karena ini udah menggunakan biaya nyata yang terjadi, sehingga kita bisa melihat harga pokok penjualan yang sebenarnya. Dan pastinya ini nanti ada alokasi overhead yang lebih transparan. Kita bisa lihat kemana aja biaya-biaya itu akan terjadi, serta dengan adanya hal yang lebih nyata sesuai dengan real time, ini pastinya akan membuat pengambilan keputusan yang menjadi lebih baik. Di mana ini lebih mudah beradaptasi ketika ada perubahan harga input. Begitupun juga ini penting juga dalam lingkungan yang dengan mempunyai inflasi yang tinggi atau biaya yang tidak stabil. Terima kasih. Oke, terima kasih Andre. Selanjutnya akan saya teruskan. Jadi jenis industri apa yang menjadi pendorong biaya? Nah, untuk hampir setiap proses produksi ini akan melibatkan material, tenaga kerja, serta mesin. Nah, namun salah satu dari ketiganya ini seringkali mendominasi struktur biaya secara total. Jadi bisa kita lihat di sini dalam segitiga ada tiga komponen utama, material, tenaga kerja, dan mesin. Ini kita berbicara tentang dominasi biaya bukan eksklusivitas, ya pasti tentu saja jenis biaya ini langsung juga bisa signifikan. Bisa juga seperti jasa, energi, peralatan, dan lain-lain. Nah, semua elemen biaya yang ada dalam setiap proses produksi pastinya bobotnya akan berbeda-beda. Nah, dengan bobot yang berbeda-beda ini, kita harus memahami apa yang dapat membantu dalam memilih basis alokasi overhead yang lebih tepat. Nah, ini contohnya industri yang dengan intensif material, di mana ciri khasnya itu yang pertama bahan baku atau raw material yang sangat mahal atau volumenya itu besar. Terus biaya pemrosesan yang rendah per unitnya. Nah, dengan ini nilai produk terutama itu berasal dari bahan baku jadinya. Jadi dia bukan dalam masa transformasi. Nah, contohnya apa? Contohnya ada aquaculture seperti budidaya udang, di mana pakan ini merupakan biaya utama. Nah, selanjutnya yaitu produksi bahan kimia, industri makanan, minuman, ataupun farmasi yang menggunakan bahan aktif, kemasan, dan lain-lain. Nah, basis alokasi overhead yang direkomendasikan yaitu kita langsung menggunakan biaya material aktual dan juga jumlah material yang digunakan dalam proses produksi. Di industri yang selanjutnya yaitu intensif tenaga kerja, di mana ini lebih banyak ke labor. Nah, ciri khasnya apa? Di mana ini ada banyak proses manual ataupun semi manual. Dan juga variasi produktivitas ini antar pekerja cukup besar di mana nilai produk tadi bukan lagi berasal dari material, tetapi dari keahlian tenaga kerja. Contohnya apa? Contohnya produksi pakaian atau garment, biasanya ada di kemeja batik, ataupun kadang ada kerajinan tangan atau border, perbaikan, perakitan, serta misalkan ada handmade furniture. Nah, basis alokasi overhead yang direkomendasikan adalah jam kerja aktual. Jadi kita lihat jam kerja aktual di tenaga kerja,
dan juga biaya tenaga kerja per operasinya. Dan industri yang terakhir, yang intensif mesin, ciri khasnya di sini kita biasanya ada penyusutan, depreciation, dan pemeliharaan peralatan yang tinggi. Serta rasio tenaga kerja terhadap output itu lebih rendah, dan siklus produksi panjang dengan sedikit intervensi manual. Nah, contohnya apa? Contohnya misal ada CNC machining, di mana itu komputer numerical control, atau enggak injection, molding plastik, dan manufaktur kaca. Nah, basis alokasi overhead yang direkomendasikan di sini yaitu dari machine hour-nya, jam kerja mesin, ataupun waktu penggunaan peralatan. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu ada industri tipe yang campuran, maka kita bisa menggunakan berbagai basis alokasi. Dapat dipilih untuk jenis biaya overhead yang berbeda-beda juga. Baik, selanjutnya saya balikan ke Julio untuk polling. Ya, terima kasih banyak Ibu Sylvia dan juga Pak Andre untuk informasinya. Dan untuk kawan-kawan sekalian, saat ini kita akan melakukan polling. Pertanyaan dari polling tersebut bisa dilihat di layar kawan-kawan sekalian. Jenis produksi apa yang digunakan untuk perusahaan Anda? Nah, saya akan rilis pollingnya sekarang dan kawan-kawan sekalian akan memiliki waktu kira-kira eh, 10 detik saya cukup sepertinya sih ya. Saya akan rilis sekarang dan kawan-kawan akan memiliki 10 detik untuk memilih jawaban dari polling tersebut. Jika teman-teman ada yang tidak melihat pollingnya bisa dikabarkan kepada saya. Harusnya sih lihat semuanya. Oke, apakah sudah dipilih semuanya? Baik, saya akan hentikan pollingnya saat ini juga. Oke, dan untuk hasil pollingnya saat ini dari jawaban yang kita dapat adalah pilihan yang paling besar pertama merupakan material, pilihan paling besar kedua adalah labor, yang terakhir merupakan mesin. Mungkin Ibu Sylvia mau memberikan tambahan? Oke, baik. Jadi bisa kita lihat di sini, mungkin kebanyakan Bapak Ibu di bagian material dan labor. Nah, untuk topik selanjutnya bisa kita lihat di sini pentingnya memilih basis alokasi overhead yang tepat. Jadi dari laporan profit and loss, laba rugi, kita bisa lihat di sini ada komparasi antara kiri dan kanan. Jadi kita di sebelah kiri di sini ada produk jadi kategori satu dan 2, di mana overheadnya ini berdasarkan biaya nyata. Jadi baginya itu sesuai dengan rasionya, sehingga dari margin pun bisa kita lihat per masing-masing kategori. Nah, tetapi di bagian sebelah kanan, untuk produk jadi kategori satu dan 2 bisa kita lihat overheadnya di sini dia langsung dibagi merata. Di mana yang sebenarnya mungkin produk jadi kategori kedua tidak menggunakan overhead sebanyak itu, tetapi karena dibagi rata, ini akan menekan margin yang sudah ada. Sehingga bisa kita lihat di sini di sebelah kanan untuk produk jadi kategori kedua, marginnya akan lebih rendah. Nah, mengapa jadinya basis alokasi ini penting? Karena overhead itu bukan merupakan biaya yang dibagi rata, tetapi harus mencerminkan perilaku yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau tadi penggunaan untuk overhead produk jadi yang pertama dia lebih banyak dari yang kedua, pastinya pembagian overhead yang pertama akan lebih besar dibanding produk jadi yang kedua. Nah, terus basis alokasi yang salah itu dapat menyebabkan distorsi, sehingga biaya produk itu tidak akan terpapar secara transparan, dan juga profit margin di sini akan lebih rendah, di mana ini akan mempengaruhi keputusan manajerial. Nah, makanya itu basis alokasi harus sesuai dengan cost driver yang dominan dari setiap proses produksi yang ada. Nah, ini gimana caranya mencocokkan basis alokasi dengan struktur biaya? Kalau misalnya tadi Bapak Ibu yang polling lebih tinggi di intensif material, di sini disarankan kita langsung menggunakan struktur biaya material langsung. Dan kalau misalnya tadi ada di intensif mesin, kita pastinya menggunakan machine hour. Kalaupun juga ada di bagian labor, di sini kita bisa menggunakan biaya tenaga kerjanya langsung. Jadi kita bisa input rate tenaga kerja yang sebenarnya tergunakan. Nah, untuk produk yang seragam ataupun sederhana, kita bisa merencanakan dengan struktur biaya dari jumlah kuantiti yang sudah diproduksi. Kalau misalnya digerakkan oleh rencana, plan cost, atau ada campuran, maka biaya direncanakan ini untuk barang jadi. Jadi kita ada plan cost untuk finish good-nya kita.
Kalau misalnya ini ternyata kompleks ataupun hybrid, maka kita bisa menggunakan alokasi manual. Selanjutnya silakan kita ngadain polling lagi untuk basis alokasi biaya overhead mana yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Silakan Julio. Baik, terima kasih banyak Ibu Sylvia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk polling kedua. Untuk pertanyaan pollingnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini. Basis alokasi biaya overhead mana yang saat ini Anda gunakan? Nah, untuk polling ini sama seperti polling sebelumnya, kita akan membutuhkan waktu hanya mungkin 15 detik atau 20 detik saja. Saya akan rilis pollingnya sekarang. Silahkan dipilih. 5 detik lagi. Baik, saya akan tutup pollingnya sekarang. Untuk jawaban paling besar adalah di labor cost. Jawaban yang kedua ada di manual allocation. Dan jawaban yang terakhir adalah di biaya material. Mungkin Ibu Sylvia ingin menambahkan? Oke, baik. Jadi bisa kita lihat di sini sesuai yang di state sama Julio bahwa untuk alokasi overhead yang paling digunakan itu labor cost ya di sini ya. Jadi bisa kita lihat lagi nanti untuk kita bisa langsung ke kasus bisnis di mana di sini ada 4 jenis produksi. Jadi nanti dalam kasus bisnis ini saya bagi jadi 4. Yang pertama ada peternakan udang, di mana ini kita menggunakan alokasi biaya material langsung. Jadi itu berdasarkan kuantitas dan jumlah. Produk jadinya ada udang faname grade A sama grade B. Selanjutnya, untuk pabrik batik. Jadi tadi kalau misalnya alokasi biaya lebih tinggi di bagian labor cost, kita bisa lihat skenario yang kedua ini, di mana alokasi biayanya menggunakan tenaga kerja langsung. Terus produk jadinya berupa kemeja batik, buatan tangan, serta sarung batik. Yang ketiga, ini kita alokasinya menggunakan mesin hour, yaitu pabrik kelapa sawit, di mana produk jadinya kita menggunakan minyak kelapa sawit mentah, serta kernel kelapa sawit. Dan yang terakhir, woodworking, ini berdasarkan biaya yang direncanakan. Jadi ini berdasarkan produce quantity, di mana produk jadinya ini ada kursi makan jati dan meja kopi jati. Oke, sebelum kita lanjut ke masing-masing detail dari kasus bisnis ini, saya akan tunjukkan demo di OneSeaDrive, konfigurasi utama yang harus kita lakukan untuk melakukan actual costing. Jadi ini saya langsung ke bagian homepage-nya OneSeaDrive. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah lihat OneSeaDrive, ini adalah tampilan utama dari OneSeaDrive versi Indonesia. Nah, di sini eh, hal yang harus kita konfigurasi utama adalah kita harus pergi ke bagian perusahaan. Di dalam perusahaan di sini kita ada kebijakan akuntansi. Jadi dalam kebijakan akuntansi kita bisa memilih perusahaan tadi dalam kasus kita yaitu PT Production Company. Jadi sebenarnya OneSeaDrive sini dia mendukung multi companies. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai beberapa perusahaan, kita bisa daftarkan juga di dalam satu sistem ERP ini. Nah, misalnya ini saya milih di perusahaan PT Production Company. Nah, di dalam PT Production Company ini kita bisa langsung masuk ke bagian produksi dan subkontrak. Karena kita sekarang lagi fokus ke actual costing, maka untuk manufacturing overhead-nya di sini metodenya bisa kita pilih ya. Jadi bisa ada biaya actual ataupun biaya normal. Dan juga dengan tipe prosesnya yaitu di bagian produksi dan perakitan atau pembongkaran. Ini untuk konfigurasi yang pertama. Untuk konfigurasi yang kedua, di sini kita bisa ke bagian item penghasilan dan beban. Jadi pastinya kita memiliki beberapa manufacturing overhead, kita memiliki beban. Di sini saya udah bikin untuk biaya produk tidak langsung, saya bisa bagi beberapa sesuai dengan studi kasus tadi. Ada listrik, ada equipment, terus ada machine setup, terus kita juga di sini ada studio lab dan water quality monitoring. Nah, contohnya misal saya pilih yang bagian electricity. Di dalam item penghasilan dan beban ini kita bisa set. Misal untuk listrik, kategori akuntansi itemnya kita bisa milih sebagai biaya produk tidak langsung,
Dan kalau misalnya untuk tipe penghasilan, kita bisa register dia sebagai biaya overhead manufaktur. Dan pastinya dengan metode alokasi yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan kasus alokasi berdasarkan dasar alokasi biaya custom. Jadi kita bisa melakukan custom allocation. Oke, setelah kita melakukan dua konfigurasi utama tadi, sebenarnya ada satu lagi di mana kita akan melakukan dasar alokasi biaya kostumnya. Jadi misalkan tadi kita ada rasio. Kalau misalnya untuk palm oil mill, bisa lihat di sini, dasar alokasi biayanya untuk listrik dan maintenance bisa kita kasih rasionya di sini. Jadi misalkan listrik. Listrik 85% akan lebih banyak kepada crude palm oil. Dan 15% akan digunakan kepada palm kernel. Jadi kalau misalnya kita udah menggunakan custom alokasi ini, pembagian biayanya akan dialokasikan sesuai dengan rasio yang udah kita tentukan. Jadi tidak akan dibagi merata. Oke, jadi ini adalah tiga konfigurasi utama yang harus kita lakukan dalam penggunaan actual costing. Nah, balik lagi ke dalam kasus bisnis. Jadi di sini ada beberapa kasus bisnis. Yang pertama, kalau misalnya kita ada production order, misal kita ingin ngasilin udang Faname grade A sama grade B dengan berat yang berbeda. Jadi yang grade A ada 500 kilo dan grade B 700 kilo. Overheadnya bisa kita lihat di sini, listrik. Karena udah menggunakan 10 kWh, maka eh, harga satuannya itu 0,10, sehingga total listrik yang kita gunakan adalah $1. Nah, untuk pemantauan kualitas air dan pengolahan, di sini kita ada menggunakan satu pieces dengan harga satuannya $10, maka di sini $10. Karena dia pembagiannya itu secara direct, maka otomatis ini langsung kebagi ke kuantitasnya berdasarkan kuantitas yang udah diproduksi. Jadi ini kita menggunakan direct material quantity dan material cost. Kalau misalnya untuk kasus bisnis kedua, kalau kita lihat di sini eh, kita ada production order yaitu kemeja batik sama sarung batik. Masing-masing sama 10 pieces. Di sini kita bisa lihat overheadnya juga sama listrik 10 kWh, pembersihan studio lab 1 pieces dengan harga satuan 0,10 dan $10. Nah, karena tadi kita udah membagikan rasio alokasi untuk biaya tenaga kerja, maka misal di sini listrik kita udah menghabiskan $1. Ketika saya bagi rasionya untuk menghasilkan kemeja batik buatan tangan karena dia 70%, maka dia akan menggunakan biaya sebanyak $0,7. Dan kalau misalnya untuk sarung batik karena dia 30%, maka otomatis ini akan menggunakan biaya sebesar 0,3. Sama juga halnya dengan pembersihan studio. Tadi kalau misalnya rasionya sama, 70-30, otomatis dari $10, $7 untuk kemeja batik dan $3 untuk sarung batik. Ini untuk kasus bisnis ketiga, yaitu production order untuk minyak kelapa sawit. Jadi, misalkan di sini minyak kelapa sawit mentah kita produksi 3 ton, dan kernel kelapa sawit kita produksi 2 ton. Listrik sini kita pakai lebih banyak, anggap kita ada menggunakan 500 kWh dan dengan harga yang sama, serta pemeliharaan mesinnya 1 dan harga satunya 50. Nah, ketika kita melakukan rasio alokasi, misalkan untuk minyak kelapa sawit mentah, rasionya 85%. Maka listrik yang kepake biayanya adalah $42,5 dari $50 dari keseluruhan biaya yang kita bayar untuk listrik. Dan juga sama untuk kernel kelapa sawit, kalau misalnya dia 15% rasionya, maka yang digunakan hanya $7,5 dari keseluruhan. Sama juga dengan pemeliharaan mesin. Jadi ini bisa saya tunjukkan langsung. Contohnya hasil laporannya dalam OneSea Drive. Jadi di sini kita OneSea Drive, kita bisa ke bagian produksi, di mana kita mempunyai report, misal saya menggunakan report cost of good produce dari biaya aktualnya sendiri. Oke, bisa kita lihat di sini, contohnya seperti yang tadi udah saya mention di slide sebelumnya. Untuk biaya produk, misal tadi produksi kelapa sawit, maka biaya produk tidak langsung
untuk electricity-nya bisa kita lihat di sini 42,5. Dan untuk pump kernel, electricity-nya yaitu 7,5. Sesuai dengan apa yang udah kita tadi dalam table slide sebelumnya. Dia bisa ada hasil seperti ini karena sistem udah kita set, kita udah membuat dasar alokasi biaya kostumnya, rasionya di sini yaitu 85% dan 15% rasionya. Jadi otomatis sistem akan mengkalkulasi dari seluruh biaya yang ada akan dialokasikan sesuai eh, persenan rasio yang udah kita define di sini. Oke, bagaimana kalau misalnya saya tidak memberikan dasar alokasi biaya kostum ini? Jadi tadi saya cuma bikin untuk palm oil sama textile. Kalau misalnya tadi kasus bisnis yang keempat, di sini untuk kursi makan jati dan meja kopi jati. Di sini saya belum melakukan alokasi rasionya, alokasi biayanya saya belum melakukan konfigurasi. Maka ketika kita ngeran laporan untuk biaya aktualnya, dia tidak akan ada muncul di sini. Jadi bisa kita lihat di sini untuk woodworking division. Ini saya belum melakukan custom dasar alokasi biayanya. Jadi otomatis kita cuma bisa lihat biaya produk langsungnya, yaitu work in progress dan biaya bahan baku. Tapi untuk biaya seperti listrik, biaya untuk mesin, dan manufacturing overhead lainnya, ini tidak akan terlihat di dalam report. Nah, makanya ini kita coba bersama di sini di demo. Saya akan melakukan dasar alokasi biaya. Jadi misalkan di sini saya akan create dasar alokasi biaya. Tapi sebelum saya create ke sini, saya akan kasih lihat dulu BOM untuk eh, produksi keempat ini. Jadi misalkan saya ke bagian produksi, kita bisa lihat bill of materialnya di sini. Jadi anggap tadi bill of material dari Tick Coffee Table. Nah, di sini kita bisa lihat routingnya, proses operasinya adalah pemotongan dan shaping dari kayu jati itu sendiri, di mana memerlukan 5 jam untuk pengerjaannya, serta untuk komponennya terdiri dari kayu jati, lem, dan screws-nya di sini. Ada kuantitasnya. Kuantitas di sini akan menghasilkan satu coffee table. Nah, dari bagian sini, kita juga bisa langsung ke production order-nya. Di sini saya udah melakukan production order untuk dining chair sama coffee table. Masing-masing kuantitasnya 100 dan 500 sesuai dengan slide sebelumnya. Nah, di sistem kita nge-track sesuatu itu sangat mudah. Jadi misal untuk production order yang ini, kita bisa langsung lihat ke dokumen yang terkait. Jadi di sini kita bisa langsung lihat satu flow dari hulu ke hilir, apa aja yang udah terjadi di dalam production order ini. Jadi misalnya tadi dalam production order ini saya udah melakukan generate ke work in progress. Saya tinggal double klik, otomatis dokumen work in progress akan ditampilkan. Di sini kita bisa lihat eh, kuantitas yang harus kita produksi berapa, satuannya berapa pieces, terus operasinya tadi sama sesuai dengan BOM kita, yaitu wood cutting dan shaping, di mana tanggal mulainya kita juga ada tanggal mulai dan tanggal selesai dengan ada indikator apakah udah selesai produksi. Otomatis juga komponennya bisa kita lihat di sini komponen yang udah kita gunakan. Nah, kuantitas ini udah langsung auto kalkulasi dari sistem sesuai dengan BOM yang udah kita define tadi. Kalau tadi BOM-nya itu untuk produksi satu meja, ketika saya bikin produksi 100 meja, otomatis ini langsung dikalikan dengan 100 piecesnya. Oke, untuk work in progress ini kalau udah selesai, ini adalah produksinya. Ini ketika kita udah selesai produksi, ini adalah dokumen produk jadinya, di mana kita bisa lihat di sini sudah ada produk jadi dining chair sebesar 100 pieces dengan operasinya sesuai juga dengan BOM dan komponen yang dipakai udah apa aja, dan pastinya sini kita langsung nge-record untuk penghasilan dan beban langsung masuk ke biaya bahan baku. Nah, terus di sini untuk alokasi ini ya untuk yang manualnya kita cuma bisa lihat alokasi secara komponen bahan bakunya aja. Nah, untuk melihat listrik dan sebagainya itu bagaimana? Berarti sama lagi balik kita bikin dasar alokasi basisnya.
Jadi sini saya langsung create aja. Misal saya create untuk tadi perusahaan PT Production Company, di mana departemennya tadi woodworking, dan untuk bulan Juni 2025, sini juga saya bisa pilih tanggal, misalkan kita di tanggal akhir Juni. Nah, ketika saya udah mengisi informasi yang di atas, untuk item beban, ketika saya klik isi, sistem akan otomatis mengeluarkan item beban yang berelasi dengan working division ini, yaitu di mana di sini item bebannya ada listrik serta mesin setup dan adjustment. Nah, karena tadi case keempat kita ingin lihat sesuaian dengan kuantitas produk, maka di sini kita bisa centang. Saya centang keduanya untuk berdasarkan kuantitas produk. Jadi saya save dulu. Maaf untuk dasar alokasi biayanya juga bisa kita bikin di sini. Ketika saya pilih isi produk, otomatis produknya keisi, yaitu ada kursi dan table. Jadi untuk produk sini otomatis keisi sesuai dengan departemen yang udah saya definisikan sebelumnya. Oke, kita lihat untuk electricity di sini dan incernya kita rasio dikasih 10 untuk time price-nya. Serta yang table sini 20. Sama juga di sini 10 dan 20. Ini 10 dan 20 saya sesuaikan dengan yang ada di slide sebelumnya di sini. Jadi rencana harga untuk kursi makan jati 10 dan meja kopi jati 20. Oke, bisa saya save serta saya post. Ketika saya udah melakukan posting ini, dan kita langsung lihat ke bagian akuntansi. Nah, maaf, ke bagian perusahaan. Ketika kita melakukan month end closing, penutupan akhir bulan, otomatis sistem akan bantu mengkalkulasikan production company-nya. Misal, tadi di bulan Juni. Jadi ini saya batalkan dulu penutupannya, karena tadi saya udah menutup untuk 3 produksi yang lain. Saya batalkan. Oke, terus saya melakukan penutupan ulang. Sistem akan langsung bantu kalkulasi penutupan akhir bulan selesai. Nah, ini udah hijau. Kita bisa lihat lagi laporannya. Cost of goods produced dari actual costing. Saya generate ulang. Maka, maaf. Untuk yang woodworking division, yang tadinya kita tidak bisa melihat manufacturing overhead-nya, otomatis di sini akan keluar biaya produk tidak langsungnya. Jadi, kita lihat lebih detail ke dalam. Untuk biaya overhead manufacture-nya, electricity yaitu 0,91 untuk coffee table, serta untuk dining chair bisa kita lihat juga biaya overhead manufacturing-nya itu 0,09. Ini angkanya dari mana? Karena tadi kita udah melakukan alokasi custom, rasionya 10 dan 20, di mana karena tadi kita pengaturannya berdasarkan kuantitas produk, jadi 10 ini kita kalikan 100 pieces menjadi 1000, 20 dikali 500 menjadi 10.000, sehingga rasionya adalah 1:10. Jadi ketika kita menggunakan listrik sebanyak $1, rasio yang satu ini berarti 0,09 dan rasio yang 10 adalah 0,91. Sesuai dengan yang ada udah kita lihat di sini. Jadi udah sesuai. Begitu juga dengan mesin setup. Karena tadi rasionya 1:10, untuk dining chair rasionya 1, maka dia 4,55. Dan untuk coffee table 45,45, di mana dengan total yaitu 50 jumlah yang udah kita biayain tadi. Sekian demo dari saya hari ini. Eh, jadi di sini kita bisa lihat jelas untuk custom alokasi biaya sendiri. Kalau kita di OneSeat di sini dia udah bisa support untuk actual costing. Ketika kita udah memberikan rasio, otomatis overhead yang akan dialokasikan sesuai dengan rasio yang udah kita define tadi di awal, sehingga tidak akan ada biaya yang dibagi secara merata. Jadi, kita lanjut lagi untuk audience poll selanjutnya. Basis alokasi mana yang belum diimplementasikan yang tadi saya mention, mungkin yang ingin Bapak Ibu lihat nantinya di dalam rilis OneSea Drive masa mendatang.
Silakan Julio. Iya, terima kasih banyak Ibu Sylvia untuk demonstrasinya. Bisa kita lihat itu sangat-sangat jelas ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat membantu juga untuk kegiatan perusahaan nanti. Nah, untuk audiens poll selanjutnya ini dia bukan pilihan ganda seperti sebelumnya, tapi dia lebih ke open answer. Begitu, maka dari itu di sini saya akan berikan waktu kira-kira 45 sampai 1 menit mungkin untuk mengisi agar tidak terburu-buru. Saya akan coba rilis pollnya sekarang. Silahkan bisa bantu diisi. 30 detik sudah. 45 detik. 5 detik lagi. Saya berikan 10 detik lagi untuk teman-teman yang belum selesai mungkin. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Saya akan tutup pollnya. Ini lebih ke arah masukan untuk kami sebenarnya. Dan setelah itu kita ada poll terakhir. Di sini akan saya juga rilis. Saya harap teman-teman bisa melihatnya. Ini polling terakhir kita untuk hari ini. Bagaimana Anda menilai pentingnya fungsi costing yang kami jelaskan di webinar ini pada operasi bisnis Anda dari skala 0 sampai 10? Eh, Sepertinya ini tidak usah lama-lama ya. Hanya 30 detik saja kalau begitu. Silahkan bisa dipilih. 10 detik lagi. 3, 2, 1. Oke kalau gitu. Saya akan tutup pollnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian. Sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A karena webinar ini kan sebenarnya di durasi targetnya adalah sekitar 60 sampai 75 menit paling maksimal. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat waktunya sudah sampai di jam, kalau misalkan waktu Jakarta kira-kira jam 5 lewat 5. Kira-kira kita hanya sisa 10 menit lagi, berarti pertanyaan yang bisa diterima sekitar 2 atau mungkin 1 atau 3 lah pertanyaan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan pertama dari tadi Pak Nadi. Eh, untuk pertanyaan Pak Nadi tadi mau dituliskan atau mungkin saya akan berikan Pak Nadi kesempatan untuk bicara. Apakah Pak Nadi merasa nyaman? Saya akan berikan sekarang kesempatan untuk berbicara. Boleh mungkin kita invite Pak Nadi untuk coba ngobrol ya Julia. Silakan Pak Nadi. Hmm. Tulis saja Oh, Bapak tulis Nadi. saja. Ah, nggak Oke, apa-apa. Oke, oke, oke. Nggak baik. apa-apa. Hmm. Kita tanggapi ya Pak ya terkait dengan statementnya Pak Nadi tadi terkait dengan eh, pertama tentang PSAK yang saya underline terlebih dahulu bahwa di Indonesia kita eh, men- mensyaratkan pengungkapan cost variance dengan metode alokasi yang konsisten begitu. Nah, mungkin tadi seperti yang ditunjukkan oleh Sylvia ya, metode alokasi kita menggunakan rasio itu kita pastikan nantinya akan konsisten gitu. Dan mungkin kalau seandainya di sini ada beberapa variance yang fluktuatif terkait dengan let's say material atau mungkin labor dan sebagainya, ini mungkin boleh kita diskusikan Pak, nanti findingnya seperti apa. Menarik sekali statementnya dari Pak Nadi. Terima kasih sudah aktif dan memberikan masukannya, Pak. Lalu actual costing memerlukan infrastruktur yang kondusif dan yang memungkinkan menghubungkan dengan sensor fleet management, SCADA, PLC dan sebagainya dengan sistem PLC dan seterusnya. Tentu kami setuju, Pak, dengan hal ini. Apalagi kalau misalnya cost drivernya ini adalah machine hours dan mesin itu jadi
jadi ini ya, jadi faktor produksi utamanya seperti yang tadi dijelaskan oleh Sylvia, tentunya sangat penting sekali. Nah, kita menghadapi bahwa realitas industri kita saat ini di Indonesia saat masih banyak sekali industri manufaktur yang eh, secara teknologi untuk ini ya Pak ya, integrasi sistem itu masih gado-gado lah Pak. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi PLC-nya bisa macam-macam dan sebagainya. Tentunya ini akan jadi challenge untuk ICT consultant di Indonesia secara khususnya gitu ya. Nah, kami sebetulnya di Wansi memiliki ini Pak, memiliki possibility dan kemungkinan untuk bisa kita integrasikan hal-hal yang seperti ini. Tentunya kita membutuhkan diskusi lebih lanjut terkait dengan arsitektur dan juga terkait dengan eh, ya produk yang sudah kami sampaikan sebelumnya, One Enterprise dan juga One Drive. Bagaimana nantinya kita bisa menghubungkan beberapa kompleksitas arsitektur ini secara seamless dengan eh, dengan integrasi yang kita desain bersama-sama. Nah, tentu seperti yang tadi Bapak sampaikan juga terkait dengan cost ya. Yang selanjutnya perusahaan yang mature mungkin tidak begitu masalah, tapi untuk UMKM atau perusahaan tradisional memerlukan biaya change management dan infrastruktur yang cukup mahal. Ini pernyataannya saya setuju Pak, bahwa perusahaan yang mature mungkin nggak begitu masalah untuk adopt untuk beradaptasi dan adopt dengan actual costing. Namun memang eh, sepertinya dalam skill tertentu, saya pikir di UMKM dan mungkin small enterprises, actual costing ini bukan sesuatu yang menjadi prioritas utama di skill tertentu. Sehingga memang actual costing ini ditujukan untuk perusahaan menengah menurut kami yang memang sedang berkembang dan eh, perlu perbaikan efisiensi secara ini ya, secara mendetail. Apalagi dalam kondisi dan situasi sekarang yang mana efisiensi itu salah satu strategi untuk tetap perusahaan bisa survive. Jadi memang targetnya adalah medium enterprises ketika mereka menghadapi situasi yang sedang berkembang. Jadi seperti itu, supaya di satu sisi affordability terhadap sistemnya itu masih bisa tercapai dan terjangkau untuk mereka, dan di sisi lain impact terhadap eh, change manajemennya ini masih relevan dan rasional untuk proses bisnisnya mereka. Nah, that's why eh, ada pernyataan Bapak selanjutnya lagi terkait dengan how ideal is actual costing, menuntut data real time untuk konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya. Namun ini pengalamannya Bapak di pertambangan ya, di industri pertambangan masih mengandalkan pencatatan manual atau sistem silo yang terpisah, sehingga data sulit dikonsolidasikan dan tervalidasi secara cepat. Nah, ini again depends on technology dan depends on tools yang digunakan oleh klien tersebut, Pak. Jadi case-nya mungkin boleh kita discuss again later. Saya eh, senang sekali menerima informasi dari Bapak dan mungkin kita bisa discuss lebih lanjut ini ya, Pak ya. Discuss lebih lanjut terkait dengan produk. Eh, Lalu pertanyaan tambahan terkait range investasi CAPEX atau OPEX buat perusahaan tradisional yang ingin transformasi ke ERP secara gradual dengan OneDrive dibandingkan dengan eh, ERP lain yang populer misalnya Odoo dan lain sebagainya. Untuk initial investment ya Pak ya, mungkin saya pikir kalau dari CAPEX paling rendahnya dan paling standarnya roughly estimate sekitar 10.000 US dollar dan itu sudah termasuk dengan implementation cost dan license untuk 5 users lah. Jadi ini package yang paling kecil dan paling standarnya dari OneC Drive. Sehingga mungkin dengan scheme yang seperti ini kita juga bisa set installment untuk klien sehingga mungkin bisa lebih affordable buat mereka dan juga license kita ini lifetime Pak, tidak ada subscription atau mungkin renewal dalam waktu-waktu tertentu. Nah, jadi secara long time value kita lebih oke daripada beberapa comparison yang lainnya. Force major juga kondisi gap konektivitas di perusahaan tambang, bahkan beberapa perusahaan perkebunan
di Jawa Barat. Maksudnya connectivity gap ini terkait dengan eh, network atau mungkin apa Pak? Jadi eh, yes, kalau kalau eh, force major yang terkait dengan gap connectivity ini mungkin kita perlu analyze lagi ya. Tapi mungkin saya bisa next jelaskan lebih detail lagi bagaimana kita lean dan efisien terkait dengan eh, pertama mungkin terkait dengan data exchange kita, bagaimana DBMS dan juga relasinya dengan OneSea Drive ini sangat efisien. Jadi mungkin ini akan pengaruh terhadap transaksional data atau mungkin network yang juga sifatnya lebih efisien daripada beberapa comparison yang lain. Nah, mungkin beberapa case yang seperti itu kita bisa discuss later, Pak. I think like that. Hmm, I see. Untuk investasi infrastruktur telekomunikasinya sendiri ya. Mungkin iya beberapa tambang atau beberapa industri yang sangat remote sekali. Kami juga ada beberapa klien di pertambakan udang gitu ya. Makanya tadi ada case tambak udang juga yang mereka operate di remote area dan mereka pakai Starlink begitu Pak untuk invest infrastruktur telekomunikasinya ya karena memang eh, apa ya? Mungkin part yang susahnya adalah kita nggak punya alternatif lain di Indonesia untuk menyediakan perangkat dan apa perangkat telekomunikasi yang viable dan visible untuk ini ya untuk challenge. Nah mungkin eh, bisa saya sampaikan seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Sylvia dan Andre. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu Sylvia Mhm. mungkin mau menambahkan beberapa dari pertanyaan Pak Nadi di sini. Oke, saya coba lihat dulu. Benar Pak, jadi untuk USD tadi 10.000 untuk 5 user full implementation ini sangat cocok untuk mid untuk uprange company. Terutama ini pastinya merupakan investasi untuk perusahaan Bapak karena ini lifetime dan seperti yang dijelaskan sama Dimas tadi, di sini tidak ada subscription lagi. Dan pastinya modul yang udah dibeliin tadi USD 10.000 ini udah lengkap dari keseluruhan modul yang udah saya showing tadi, saya demo. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, kebetulan juga kawan-kawan karena kita juga waktunya terbatas, mungkin satu pertanyaan lagi kalau misalkan ada yang mau bertanya selain Bapak Nadi, bisa mungkin dia angkat tangannya di apa namanya di Zoom, nanti akan saya biarkan kesempatan untuk berbicara. Seperti itu. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah diborong sama Pak Nadi mungkin ya, jadi cukup jelas juga untuk teman-teman yang lain. Baik, untuk kawan-kawan semua, terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah datang ke acara webinar kita hari ini. Dan kami harapkan sesi hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pentingnya penerapan actual costing di OneSea Drive saat ini dan bagaimana actual costing tersebut dapat membantu efisiensi dari pekerjaan di perusahaan Bapak sekalian. Jika perusahaan Bapak atau ibu-ibu sekalian tertarik untuk melakukan jejak pendapat lebih lanjut, mungkin bisa di-scan tadi barcode-nya, mungkin Sylvia bisa kembali lagi. Baik, bisa. Maaf. Iya, Oke. barcode-nya bisa di-scan, nanti kita bisa schedule one-to-one meeting bersama kami dan juga mungkin Pak Dimas seperti itu. Nanti juga bisa kami akan kirimkan follow up email yang berisikan video dari percakapan kita di Zoom hari ini. Agar nanti Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa menontonnya sekali lagi seperti itu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat hari Jumat.